Ini kita insya Allah akan melanjutkan keistiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Nashaihul Ibad sampai halaman 69. Betul? Iya. Betul ya? Makalah atau makalah ke-35. Wabil isnadil ladzi yattasulu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-35. An Hamidin Al-Laqafi rahimahullahu annahu atahu rajulun faqala lahu awsini faqala ij'al li dinika ghilafan ka ghilafis suhufi qila lahu ma ghilafud dini qala lahu tarkul kalami illa ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma la budda minhu wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Diriwayatkan dari Imam Hamid Al-Laqaf radhiyallahu anhu wa rahimahullahu bahwa telah datang kepadanya seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau Imam Hamid Al-Laqaf. Apa kata laki-laki itu tadi? Berilah aku wasiat yang bermanfaat. Maka beliau berkata, ya, ada tiga nih, apa namanya itu, nasihat beliau itu ada 3 poin. Pertama, ya, jadikanlah pembungkus untuk agamamu seperti pembungkus jilid as-suhuf, kitab-kitab suci. Jadi ini belum poin ya, belum. Jadikanlah pembungkus untuk agamamu seperti pembungkus atau jilid suhuf. Kalau bahasa gitu kayak ini kitab nih, ini apa namanya nih? Nah, ini kan kitab nih, kopernya. Ya. Nah, ini kan kitab. Ininya nih, ada penutup depan, ada penutup belakang. Nah, itu maksudnya tadi pembungkus atau jilid tadi itu. Pembungkus suhuf atau pembungkus kitab-kitab suci atau tadi koper ya. Lalu beliau ditanya, apakah pembungkus agama itu? Jadi maksudnya koper jilid ini apa maksudnya? Nah, baru isinya itu 3 hal. Beliau menjawab, pembungkus agama itu adalah jangan banyak bicara kecuali perlu. Nah, jadi poin pertama, jangan banyak bicara kecuali perlu. Artinya bicara kita tuh sampai pada titik yang wajib atau sekurang-kurangnya sunnah. Pembicaraan kita tuh, ya contoh yang wajib, ya kayak kita nih misalnya dipanggil orang tua, kan pasti bercakap tuh, ya. Siapa nak dicontohkan? Adol misalnya. Iya mak. Nah, iya mak tuh wajib jadi. Tolong mama pagi ya, mama belikan gula di toko. Iya mak. Nah, ibaratnya membalas terus, menjawab terus apa yang dipandirkan mama. Nah, cakap kita tuh hukumnya wajib. Kalau yang sunnah-sunnah ya mungkin semacam nasihat yang sifatnya juga bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, ya. Apalagi yang bersifat sunnah-sunnah atau dzikir, cakap kita itu isinya dzikir, cakap kita isinya Al-Qur'an, nah itu sunnah-sunnah. Kalau yang jawas ya yang biasa-biasa saja tidak bernilai. Nah, kalau bisa tuh lebih banyak dihindarilah. Jadi itu yang dimaksud dengan jangan banyak bicara kecuali yang perlu. Apa tadi isinya? Kalau tidak wajib, sunnah. Berarti
Kalau sudah sampai yang kita pandir ini bakal ke makruh, apalagi ke haram. Nah jangan tuh. Kan gitu. Jangan dipandirkan. Karena pasti akan memudaratkan kita. Satu. Itu yang dimaksud, jangan banyak bicara kecuali perlu. Yang kedua, meninggalkan duniawi kecuali yang perlu. Nah, kita hidup di dunia. Kalau secara total kita tinggalkan, tidak mungkin. Tapi ada dunia-dunia yang memang kita perlukan. Lagi-lagi, dunia yang diperlukan ini isinya juga kalau bisa dua tadi. Yang wajib-wajib sama yang sunnah. Yang wajib-wajib apa contohnya? Nah, kita katakanlah duit. Secara mutlak dulu, dunia. Duit dipakai untuk kebutuhan wajib. Seperti untuk menafkahi keluarga. Kita kan suami banyak di sini nih. Sudah dulu ya? Ya. Oh, tinggal pilih dulu. Ya. Minta sama Bang Amin. Nah, berarti untuk menutupi kebutuhan rumah tangga wajib. Untuk bayar zakat wajib. Ya, dan lain-lain. Nyekolahkan anak wajib berarti. Kalau tidak ada dikirimi duit, maling jadi anak kita nanti di sana, ya kan? Nah, untuk menutup itu bermati-matian kita mencari dunia dalam rangka tadi untuk menjaga kehormatan diri kita, supaya kita tidak menjadi peminta-minta. Jadi kita jaga harga diri kita dengan kita begawi. Begawi kan pasti dunia itu. Nah, tapi karena tadi tujuannya mencari dunia itu untuk menutupi yang wajib, maka wajiblah jadi begawi. Kalau nak berlebih juga, tambahin niat. Yaitu untuk kesunahan. Kalau ada berlebih dari kebutuhan wajib tadi, bisalah nak sedekah, menyumbang ke Palestina sana. Ibaratnya begitu. Atau mungkin kalau bisa berlebih lagi untuk silaturahim, ziarah ke makam-makam wali. Hukumnya kan sunnah, tidak wajib. Kalau dapat berlebih. Nah, kalau bisa lebih daripada itu menjadi mubah, bahkan bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Apabila kalau yang haram ini contohnya ya cuman sekedar numpuk-numpuk mencari dunia tadi, banyak nyegek, berbangga-banggaan di hadapan orang kalau awak berduit. Atau beli barang-barang yang branded, yang mahal-mahal, tujuannya tadi apa? Untuk mengagak. Apa mengagak bahasa Indonesianya apa? Tengok nih HP aku, terkipai semua HP kamu. HP kamu kelasnya masih kelas 2-3 juta aja. Aku iPhone 15 Pro keluar dah sudah. Belum ya. Kalau sekali pas kita buka HP, wah lemas kawan dah nengok HP gitu. Padahal kredit. Paham ya? Nah, tujuannya untuk mengalahkan orang, berbangga-bangga bahwa awak hebat. Jadi haram berarti kita mencari dunia macam itu. Apalagi memang digunakan fasilitas maksiat, jelas haram lagi lah. Ibaratnya macam itu. Jadi kita beliau meninggalkan duniawi kecuali yang perlu, yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ambil dunia itu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan tinggalkan bahagian engkau daripada dunia. Jadi seperti penjelasan yang dulu, kalau sudah ada di kitab itu kata-kata dunia, zuhud, meninggalkan dunia, itu pasti arahnya dunia yang melalaikan, dunia yang memalingkan kita dari Allah, dunia yang mengganggu hubungan kita kepada Allah. Makanya kenapa Allah tuh tidak suka dengan yang namanya dunia, karena dunia ini tadi tuh yang bisa menghalangi ibadah seorang hamba kepada Allah. Coba kita cek kenapa orang tuh meninggalkan sembahyang, kenapa? Sibuk kata dia. Sibuk apa? Begawi. Nah, begawinya itu dunia bisa memalingkan seorang hamba daripada sembahyang tadi. Makanya Allah tidak suka begawi yang sampai melalaikan itu tadi.
Apalagi carilah pokoknya alasan apapun, mesti tuh ujung-ujungnya dunia. Makanya Allah tidak suka dengan dunia karena tadi bisa melalaikan. Sekira-kira dia tidak melalaikan, bagus-bagus saja. Ya, tidak salah dengan tujuan macam di depan tadi penjelasannya. Main game, padahal jawas aja main game tuh boleh, mubah. Berdosa tidak, berpahala tidak. Nah, tapi kadang-kadang keasikan main game itu, orang bisa tak ada sembahyang, bisa tak ada lagi ingat pengajian. Nah, jadi tidak suka ke Allah Ta'ala. Padahal asalnya happy-happy saja, olahraga. Mubah hukumnya, menjaga kesehatan. Tapi ketika sampai keasikan olahraga, bola misalnya jam 2, jam 3 malam, tahan dia melek. Setengah jam lagi subuh, tahan guring. Kan banyak gitu kan? Nah, belum lagi kalau sudah sampai dijudikan bola bertaruh. Nah, payahlah, lebih parah lagi. Padahal boleh-boleh aja nonton bola. Ibaratnya seperti itu. Kemudian yang ketiga poinnya, jangan bergaul dengan manusia kecuali yang perlu. Jadi kita lebih ditekankan menghindar bergaul nih. Berkumpul-kumpul tuh lebih ditekankan menghindar. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya. Kecuali yang perlu. Yang perlu tuh lagi-lagi bisa menambah kemanfaatan yang wajib, bisa menambah kesunahan. Kalau yang wajib macam mana misalnya? Ya dengan kita bergaul, kita ini tidak tahu hukum nih. Dan hukum yang akan kita tanyakan berkaitan dengan fardu ain. Ibaratnya begitu. Nah, kita harus berkumpul dengan kawan-kawan biar tahu nih di majelis untuk di situ dibahas tentang perkara-perkara yang wajib tadi itu. Akhirnya sesuatu yang wajib yang kita awalnya tidak tahu, gara-gara berkumpul hadir di majelis berkumpul macam ini jadi tahu hukumnya. Nah, itu berarti wajiblah bagi kita berkumpul juga macam itu. Kalau yang sunnah, silaturahim yang juga kelasnya sunnah, bukan membahas tentang perkara yang wajib. Nah, selebih itu mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Nah, ini aku kalau tuh kumpul pasti nyambati orang nih, lebih bagus mundur. Atau setiap aku kumpul pasti terlihat yang haram. Setiap kumpul pasti tegawi yang haram. Nah, berarti kita jangan mau mengumpuli perkumpulan yang sedemikian itu. Ibaratnya itu macam itu. Ya. Qala Sulaimanu alaihi salam au Luqmanu idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min dahabin fal makna idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddati husnan kana as-sukutu ala syarri kad dahabi fil husni. Nabi Sulaiman alaihi salam atau Imam Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, apabila bicara bagaikan perak, ini ada semacam perbandingan ya. Apabila bicara bagaikan perak, maka diam bagaikan emas. Maksudnya, apabila berkata dalam kebaikan itu nilainya seperti perak, maka diam dari kejelekan nilainya seperti emas. Berkata-kata baik itu bagus, tapi diam artinya tidak mau menceritakan kejelekan, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau mampu berbicara, kita renungkan terlebih dahulu efek sampingnya atau kelanjutan akibatnya. Sekira-kira bermanfaat, sampaikan. Sekira-kira tidak, lebih bagus berdiam. Nah, jadi berkata yang baik seperti perak, diam dari kejelekan, maksudnya tidak membicarakan kejelekan, itu seperti emas. Tambahan, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. 1, rajulun la lisanun lahu, la lisana lahu wa la qalba, wa huwal asi al-urru
al-ghabiyyu fahdar an takuna minhum wa la taqum fihim fa innahum ahlul azab. Yang pertama, orang yang tak berlisan dan tidak berhati. La lisanun lahu wa la qalbun, ya. Orang yang tidak berlisan dan tidak berhati, yaitu orang yang durhaka. Nah, artinya dia memang suka melakukan kedurhakaan. Itu dianggap seperti tidak punya lisan, tidak punya hati. Hati-hatilah jangan sampai engkau seperti mereka. Nah, yang kedua, rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiku bil hikmati wa la ya'malu biha yad'un nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu fab'ud minhu bi alla yahfadhuka biladhi di lisanihi fatahruquka naru ma'asihi fataqtuluka natnu qalbihi wa taqtuluka natnu qalbihi. Yang kedua, orang yang berlisan tapi tidak berhati, sehingga ia bicara dengan hikmah atau ilmu dan kata-kata mutiara, tapi tidak mengamalkannya. Ia mengajak manusia beriman dan beramal soleh serta takwa kepada Allah, sementara dia sendiri menjauhi Allah. Jauhilah mereka supaya kamu tidak tertipu oleh keindahan perkataan mereka yang bisa membuatmu terbakar oleh kemaksiatan atau terbunuh oleh kebusukan hati mereka. Nah, ini kalau bahasa kasar kita cuman bisa bepandir tapi tidak bisa menggawi. Apa tuh? Kalau bahasa Jawanya jarkoni. Ya. Sarkoni ngomong. Iso ngeser orang iso ngelakoni. Ya, sarkoni. Nah, kita banyak yang macam itu tuh, mohon maaf lahir batin. Kita aktifkan di medsos, di WA. Kadang kita berbagi-bagi nasihat, tapi sadar awak dewe tidak bisa menggawi. Ya. Kemudian yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahu Allah ta'ala an khalqihi wa basarihi wa basarahu bi'uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu huwa ila mukhalatatin nasi wa syu'mil kalam. Fahadha rajulun waliyullahi ta'ala mahfudun fi sitrillahi ta'ala fal khairi kullul khairi indahu fadunaka wa mukhalatahu wa khidmatahu fayuhibbukallahu ta'ala. Yang ketiga, orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Kebalikan dari yang kedua nih. Yaitu mukmin. Seorang mukmin yang pandangannya ditutupi oleh Allah dari kejelekan makhluknya. Dan Allah memperlihatkan aib dirinya. Jadi maksudnya itu pandangannya ditutupi oleh Allah dari kejelekan makhluknya. Artinya Allah tidak kasih lihat kepada si mukmin ini keburukan orang lain. Jadi Allah tutupi keburukan orang lain itu dari pandangannya, sehingga tidak ada yang dilihat oleh si mukmin ini kecuali bagus-bagus. Tidak pernah nengok keburukan orang, tidak pernah dengar keburukan orang, sehingga sekali lagi bagus di semuanya dipandangnya. Dan Allah memperlihatkan aib dirinya.
Justru yang Allah singkap dari basirah atau mata hatinya itu, dia selalu memandang keburukan dirinya sendiri. Dia pandang dirinya banyak cacat, banyak celahnya, banyak kurangnya. Sehingga dari situ timbul perasaan dalam hatinya dialah yang paling buruk. Nah, hatinya terang serta pandai bergaul. Orang ini termasuk wali Allah. Maka bergaulah engkau dengannya, niscaya Allah mencintaimu. Nah, bagus nyari yang ketiga. Yang keempat, wa rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi wa huwal 'alimu billahi ta'ala wa ayatihi istauda Allahu qalbahu ghuraiba ilmihi wa syaraha sadrahu liqabulil 'ulumi fahdhar an tukhalifahu wa tujanibahu wa tatrukar ruju'a ila nasihatihi thumma alam anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha wa adabu jami'il faraidi yasiriha wa asiriha wa tarkud dunya an ahliha qaliliha wa kathiriha. Yang keempat, orang yang belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya. Ia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah dan Allah melapangkan dadanya untuk siap menerima macam-macam ilmu laduni atau ilmu hikmah tuh ya. Karenanya dekatilah ia untuk meminta nasihat kepadanya. Kemudian ketahuilah bahwa asal arti kata zuhud adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang besar dan yang kecil, dan mengerjakan segala sesuatu yang diwajibkan, baik yang mudah maupun yang sukar, serta meninggalkan dunia kepada ahlinya yang sedikit dan yang banyak. Nah, keterangan man la wara'a lahu la yasihu lahu zuhdu wa man la taubata lahu la tasihu lahu al-inabatu wa man la qana'ata lahu la yasihu lahu at-tawakkulu wa man la tawakkula lahu la yasihu lahu at-taslimu. Barang siapa tidak memiliki sifat wara', ada yang haram dan syubhat kok tidak dijauhi, itu namanya tidak wara. Ya. Ada yang haram-haram, hantam terus ibaratnya begitu. Maka tidak sah baginya zuhud. Nah, wara itu berdahulu daripada zuhud. Karena zuhud itu menjauhkan diri dari perkara yang mubah, yang halal, tapi yang bisa melalaikan. Kalau menjauhkan diri daripada yang haram atau syubhat namanya wara. Menjauhkan diri pada yang halal atau yang boleh itu namanya zuhud, yang bisa mengganggu. Nah, barang siapa tidak bertaubat maka tidak sah baginya inabah. Kembali kepada Allah ya. Hasilnya itu beribadah kepada Allah tuh kalau kita tidak bertaubat, jadi tidak seakan-akan jadi kayak percuma begitu. Kita hobi melakukan amal-amal soleh tapi tidak bertaubat, amal soleh kita tuh tidak diterima Allah. Kenapa bisa begitu? Soalnya Allah menerima ibadah tuh atau ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sedangkan orang yang bertakwa itu ketakwaannya itu akan dibenarkan ketika dia bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik bisa bertaubat begini. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa tidak qanaah maka tidak sah baginya tawakal.
Nah, qanaah kan puas hati atau lapang hati, senang hati menerima yang sedikit dari pemberian Allah. Kita tidak ada puas hati kita, maka tawakal kita dianggap tidak sah. Dan barang siapa yang tidak bertawakal, maka tidak sah baginya taslim, pemasrahan kepada Allah itu, bulat-bulat secara total. Ya, kalau tidak ada tawakalnya, taslim kita tidak dianggap sah. Di sini terdapat beberapa istilah catatan, yaitu awara, menjauhi segala sesuatu yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan yang syubhat. Di sini ada sebutan B lagi, istilah syubhah, sesuatu yang tidak jelas hukumnya halal atau haramnya, syubhat namanya. Yang C, fattaubatu huwal qiyamu bi kulli huquqir rabbi. Ada tadi disebut taubat. Taubat ialah menegakkan segala hak-hak Allah. Nah, kemudian ada tadi disebut inabah. Ialah ikhrajul qalbi minadh-dhulumati syubuhat, mengeluarkan hati dari segala kegelapan dan kesamaran. Berarti ngambil kepada sesuatu yang yakin gitu istilahnya. Itu inabah loh. Kemudian qanaah, hidup apa adanya, atau yang saya bahasakan tadi puas. Ya. Kemudian ada F, tawakal. Tawakkulun ialah athiqatu bima indallahi wal ya'su amma fi aidin nas. Pengertiannya adalah menyandarkan diri atau mengharapkan sesuatu pada apa yang ada di sisi Allah, pahala maksudnya, dan tidak mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Nah, itu namanya tawakal, kalau bahasa kita pasrah. Kita cuma menyandarkan balasan yang ada di sisi Allah, tidak mengharapkan apa-apa daripada apa yang ada di sisi manusia. Nah, kemudian tadi ada istilah taslim. Apa tuh? At-taslim ialah al-inqiyadu li amrillahi ta'ala wa tarkul i'radi fi ma la yulaimu. Berserah diri kepada hukum Allah dan tidak menghindarkan diri dari hal yang ia tidak setujui padanya. Semuanya tuh total kita serahkan kepada Allah dan setuju. Nah, contoh paling mudah tuh seperti kita hujan, ya. Ada tidak bahasa kita tuh merutuk, macam ada sedikit rasa tidak suka dengan turunnya hujan. Nah, itu tidak taslim namanya. Ya, mati lampu, ada tidak kita menganggap mati lampu itu kita rasakan buruk di dalam hati kita? Kalau ada, berarti kita tidak taslim namanya. Itu seperti i'rad istilahnya tuh. Kayak ada semacam demo dalam hati. Ya. Nah, jadi mestinya mati lampu senang kita, air pasang senang. Ya. Nah, ibaratnya kita kan lewat sekali air pasang. Nah, timbul rasa tidak suka dalam hati, berarti tidak ada taslim. Jadi taslim itu total. Makalah ke-36, wallahu a'lam bishawab.